Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Fazria, NIM J1B022026 dari kelas Step 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita untuk menyelesaikan dengan dua metode, yaitu metode simplex dan metode grafik. Langsung saja kita akan menjelaskannya. Baik, Uda Kekalijaya Super memiliki sebuah unit usaha pengolahan kedelai yang memproduksi dua jenis produk, yaitu tahu dan susu kedelai. Untuk memproduksi kedua jenis produk tersebut, diperlukan bahan baku utama berupa kedelai dan gula pasir. Jumlah kedelai yang dapat digunakan yang tersedia yaitu 60 kg per hari dan gula pasir 30 kg per hari. Jumlah tenaga kerja yang tersedia ada 5 orang dengan durasi kerja 8 jam per hari atau total 40 jam per hari. Untuk membuat sebuah panci tahu membutuhkan bahan kedelai 2 kg dan untuk membutuhkan suatu panci susu kedelai membutuhkan 3 kg kedelai dan 2 kg gula. Untuk membuat suatu panci tahu membutuhkan waktu kerja 2 jam dan untuk membuat suatu panci kedelai membutuhkan waktu 1 jam. Setiap penjualan suatu panci tahu menghasilkan 40.000 dan suatu panci kedelai menghasilkan keuntungan 30.000 jika variabel tahu X1 dan X2 kedelai X2. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Yang pertama kita buat tabel dulu, yaitu ada kedelai, gula, waktu kerja, tahu, susu kedelai, ketersediaan. Kedelai kita taruh dengan 2 kg, terus susu kedelai kita taruh dengan 3 kg. Di sini 60 gram ambil dari soal yang ada. Terus gula kosong 2 kg, terus 30 kg. Waktu kerja 2 jam. Susu kedelai yaitu 1 jam, ketersediaan seorang 8 jam kerja. Harga tahu dari teh ini adalah 40, sedangkan dari susu kedelai adalah 30. Jadi X1 nya tahu, X2 nya susu kedelai, Z-nya sama dengan 40 ditambah 10 X2, berarti itu dari fungsi tujuan. Nah, fungsi batasan. Fungsi batasan yang pertama yaitu kedelai. Kita hitung dulu kedelainya. Kita taruh 2X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 60. Gula yaitu X2 kurang dari 30. X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Terus yang kedua jual per panci. Minimkan Y sama dengan 60 Y1 ditambah 30 Y2. Batangan, kalau kita jual batangannya yaitu kedelai sama dengan 2Y1 lebih dari sama dengan 40.000, 3Y1 ditambah 2Y2 lebih dari 30.000, berarti Y1 atau Y2 lebih dari 0. Baik, kita akan menggunakan metode grafik. Yang pertama yaitu bahan 1 kedelai. 2X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 60. X1 sama dengan 0 atau 2,0 ditambah 31/2 sama dengan 60. 3X2 sama dengan 60. X2 sama dengan 60/3. X2 sama dengan 20 atau 0,20. Terus bahan 2 gula. 2x 2 sama dengan 30, maka 2x2 sama dengan 30, x2 sama dengan 30/2, x2 sama dengan 15 atau 0,15. Jadi x1 nya sama dengan 0 atau 0,0. Maka dari ini kita akan membuat tabel terlebih dahulu sesuai dengan apa yang ada pada bahan 1 dan bahan 2, yaitu kedelai dan gula. Jadi kita buat tabelnya dari 10 sampai 60 ke atas, ke samping dari 10 ke 60 sama aja. Terus kita tentukan titiknya. Di sini ada titik B, kita mencari dulu titik A. Di sini ada titik A yaitu 20. 20 yaitu 0,20. Terus yang kedua B ada 30
di titik 30, yaitu 0,30. Terus di sini yang ada berapa? Nilai C-nya 0,15. Dia nilai C-nya. Terus kita akan mencari nilai A-nya. Nilai E-nya, kita akan mencari nilai E-nya. Maka dari itu kita akan mencari dengan cara 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. 2x2 sama dengan 30. 2, 3. Ini tergantung dari di sininya, hasil dari x2 dan x2 yang digula sama kedelai. Berarti 4x1 ditambah 6x2 sama dengan 120. 6x2 sama dengan 90. Nah, dari hasil ini kita akan menguranginya. Berarti 4x1 ditambah 0 sama dengan 30. 4x1 sama dengan 30. X1 sama dengan 30 per 4. 30 per 4 ini kita akan bagi. Maka dari itu akan menghasilkan 7,5. Nah, di sini 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. Kita cari titik keduanya. 7x5 ditambah 3x2 sama dengan 60. 15 ditambah 3x2 sama dengan 60. 3x2 sama dengan 60 kurang 15. 3x2 sama dengan 45. 45 ini dapatnya dari mana? Yaitu dapat dari 60 dikurang 15. Terus x2 sama dengan 15. Jadi titiknya adalah 7,5 atau 15 hasil dari X1 dan X2-nya ini. Jadi substitusi A, B, C, D, dan E ke fungsi. Tujuan Z sama dengan 40.000 X1 ditambah 10.000 X2. Fungsi tujuan 40.000 X1 ditambah 10.000 X2. Titik A 0,20 tadi, berarti ini 0,20. 40.000 dalam kurung 0 ditambah 10.000 dalam kurung 20 sama dengan menghasilkan 200. Terus titik B 30,0. 40 dalam kurung 30 dikali 30 ditambah 10 yaitu 120. Titik C 0,5. 40.000 dikali 0 ditambah 10 dikali 15 yaitu hasilnya 150.000. Titik D 0,0 sama dengan 40.000 dikali 0 ditambah 10 kali 0 berarti hasilnya 0. Titik E yaitu 7,5 atau 15 sama dengan 40.000 dikali 7,5 ditambah 10,15 dikali 10 ditambah 10 dikali 15. Hasilnya 300 ditambah 150 berarti 450. Jadi titik B menghasilkan penjualan maksimal sebanyak 1.200. Jadi titik C adalah optimal sehingga produk tahu sebanyak 30 dan susu kedelai 0. Jadi 30,0 hasilnya berarti 30,0. Menggunakan metode kedua yaitu metode simplex. Yang pertama kita diketahui dengan fungsi batasan yaitu 2x plus 3x2 kurang dari sama dengan 60. Terus 2x2 kurang dari 30. 2x1 ditambah dengan x2 kurang lebih dari sama dengan 40. Berarti fungsi tujuannya itu diambil dari tadi metode grafik yaitu Z sama dengan 40, X1 ditambah 30.000 X2. Nah, maka dari itu kita akan menjelaskan penyelesaiannya. Jadi yang pertama yaitu kita mengubah fungsi tujuannya dulu. Terus J dikurang 40K X1 ditambah 30K X2 sama dengan 0. Jadi yang kedua, jadi kita udah kurangin. Terus metode kedua yaitu menggunakan fungsi batasan. Fungsi batasan M. Jadi kesamaan ditambah 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 sama dengan 60. 2x2 ditambah x4 sama dengan 30. 2x1 tambah x2 tambah x5 sama dengan 40.
Terus kita buat tabel. Tabel pertama yaitu dalam tabel simplex pertama, kita masukkan variabel D, Z, X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Z yaitu 1, 40, min 30, 0, 0, 0, 0, 0 per min 40 sama dengan 0, dan seterusnya. Jadi bisa kita katakan bahwa tabel ini tergantung dari hasil yang kita ketahui tadi di metode grafik gitu. Terus BK sama dengan 2/2, 1/2, 0/2, 0/2, 1/2, 40/2 sama dengan 1, 1/2, 00, 1/2, 20. Dimasukkan BK ke dalam tabel baru, yaitu kita harus membuat tabel barunya lagi. Yang pertama 0/2, 2/2, 1/2, 0/2, min 1/2, 20/2, 0, 1, 1/2, 0, 1/2, 10. Dimasukkan ke dalam tabel baru, yaitu ini. Kita akan membuat tabel baru lagi kan. Nah, J, variabel D nya tadi kan, J, X1, X2, dan seterusnya, dan NK. J 1, 0, min 10, 0, 0, 90, X3, 0, 0, 1, 1/2, 0, min 1/2 sama dengan 10. X2, 0, 0, 2, 0, 1, 0 sama dengan 30. X1, 0, 1, 1/2, 0, 0, 1/2, 20. Terus yang seterusnya, mengubah nilai baris sesuai BK tadi, sesuai apa yang kita hitung dari tabel 1 dan tabel 2. Yang pertama 0, 2, 0, 1, 0, 30, 0, 0, 1, 1, min 1/2, min 5, 0, 0, 1, min 1/2, 0, 10, min 100. Jadi hasilnya di sini bisa kita lihat 90, 15, 0, 5, 0, 0. Jadi yang kedua yaitu barisan 3, 0, 2, 0, 1, 0, 30, 0, 0, 1, 1/1, min 1, 1, min 1/2, 0, min 1/2, 10. 0, 2 hasilnya 0, 2, min 1/2, 1, 1/2, 20. Hasil ini kita kurang. Hasil dari yang saya baca 0, 2, 1/2, 1, 1/2, 20, yaitu kurang dari 30 kurang 10, 0 kurang 1/2, 1, 0. Pokoknya kita kurangin dia. Terus keempat, barisan keempat yaitu 0, 1/2, 0, 0, 1/2, 90. 0, 0, 1, 1/2, 1, 1/2, 4, 1/4, 0, 0, 1/2, min 2, min 1, 10, 5. Hasilnya yaitu 1, 0, 1/4, 0, 3/4, 15. Oke, lanjut. Di sini kita akan lanjut ke tabel ketiga, yaitu hasil dari seluruhnya tadi. Tabel kompleks ketiga yaitu variabel D, Z, X1, X2, X3, X4, X5, NK. 2, kita taruh semua tadi, min 40, min 30, 00, berarti hasil dari tabel yang tadi yang kita hitung yaitu hasil dari NB baris yang pertama. Nah, yang kedua kita mengubah nilai-nilai barisan selain barisan kunci. Nah, kita buat lagi kayak NB baris 1, baris 2, baris 3, yaitu dari min 40, 30, 00, dikurang dengan min 1, min 40, 1/2, min 20, 00, 00, 1/2, min 20, 20, min 1/2, min 20, 20, min 800. Jadi kita tulis hasilnya. Nah, gitu juga seterusnya dengan baris 1, baris 2, dan baris 3. Nah, terus kita akan lanjut buat tabel simplex kedua. Nah, dari tabel simplex kedua ini bisa kita ambil dari yaitu X3 dan X2. Kita ambil X3 dan X2 itu tergantung dari hasilnya tadi, tergantung dari hasil yang udah kita tentukan tadi, yaitu min 10, 2, 2, 1/2, 0, 2, 1, 0, min 1, 20, 20. Jadi kita tandain ini
tandain yang ada di tabel tadi, tandain. Nah, terus kita hasil dari tadi kita buat ulang lagi. Kita buat ulang lagi tabelnya. Nah, tabelnya yaitu X1, X2, X3, X4, X5, NK. Jadi kita jumlahkan seluruh dari hasil ini ke sini. Hasilnya taruh di NK. Biar kita tahu mana X1, X2, Z-nya, biar kita tahu gitu. Nah, jadi kita jumlahkan, udah kita jumlahkan dari 1, 0, 0, 5, 0, 15, berarti 900. Kita kalikan. Nah, jadi X1 sama dengan 15 bisa kita ambil dari sini. X2 yaitu 20 bisa kita ambil dari X2. Z-nya sama dengan 90. Bisa kita ambil dari hasil dari ini. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.